Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Susmianto SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti di SDN Kebayoran Lama Selatan 19 Jakarta Selatan, sekaligus mahasiswa PPG PAI batch ketiga di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500124443. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema ketentuan dan tata cara puasa sunnah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 5A. Ya, sekarang pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin pembacaan doa sebelum belajar. Bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semangat. Semangat berprestasi. Oke, terima kasih ketua kelas Emir yang telah memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kabarnya baik semua? Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kita absen dulu ya. Kita absen terlebih dahulu. Kelas 5A. Yang pertama, Abi Maju hadir? Dirgantara Tarian siapa? Sakit izin? Sakit ya? Mudah-mudahan dirgantara yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, sehingga kita bisa sama-sama belajar dengan formasi yang lengkap. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita akan bertadarus. Ada 3 surat yang kita baca, yaitu surat Al-Fil, Al-Quraish, dan Al-Ma'un. Ya, kita baca dengan tartil, dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai surat Al-Fil. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, kebiasaan selanjutnya kita melantunkan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya
Ya Nasir, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Kita sudah melakukan harusnya, sudah tadarus. Kita mengingat kembali kesepakatan kelas kita pada pelajaran seperti biasa, hadir tepat waktu. Kamu semua sudah bagus, sudah hadir tepat waktu. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, bukunya semuanya seragamnya yang rapi dengan baik. Ini kesepakatan kelas kita. Sepakat semua? Nah, sekali lagi yang keras. Sepakat semua? Baik anak-anak semua, kita masih membahas tentang kaitannya dengan puasa. Seperti yang kita tahu, kalian sudah mengenal apa itu puasa. Nah, elemen pembelajaran kita ini maksudnya ke ranah fikih. Apa itu fikih? Fikih itu adalah kaitannya dengan ibadah-ibadah keseharian kita. Tujuan pembelajarannya sebelumnya kamu sudah belajar tentang puasa sunnah, ya, pengertian puasa sunnah. Hari ini kita akan belajar menyebutkan dan menjelaskan macam-macam puasa sunnah, menyebutkan dalil hadis tentang keutamaan puasa sunnah, menjelaskan hikmah dan manfaat melaksanakan puasa sunnah dan kehidupan sehari-hari, kemudian membuat tabel atau mind map. Kamu akan membuat peta konsep yang nantinya menganalisis dan mengklasifikasi puasa sunnah pengertiannya yang mana. Apa itu puasa? Puasa berasal dari kata saum atau sial yang artinya menahan diri. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar waktu subuh sampai terbenam mata, atau dari waktu subuh sampai maghrib. Oke, kita akan lihat materi yang sebelumnya terlebih dahulu. Ya, masih ingat gak yang Bapak pernah kasih latihan-latihan? Ya, kita mulai dari hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa yang mau coba? Ayo, Novel, maju. Mudah-mudahan masih. Ayo, Novel, poin nomor berapa? Klik yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa aja? Ya. Hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Ayo kita cari kata-katanya. Ayo, hal-hal yang bisa mengurangi kata puasa. Yang ketemu kata-katanya, maju. Ayo. Maju pelan-pelan. Oke. Oke. Aisyah. Oke. Aman. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua dari bab puasa sunnah. Pada hari ini kamu nanti, ya, mampu menyebutkan, ya, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam puasa sunnah, kemudian menganalisis. Nanti kamu akan, oh ini hadis ini dalilnya untuk puasa sunnah apa? Nah, kemudian mengklasifikasikan puasa sunnah disertai dengan dalilnya, membuat mind map. Nanti mind mapnya kamu tinggal tempel tuh, ya, kata-katanya yang sesuai. Kemudian bisa membaca dan menghafalkan. Ya, jadi pernahkah kamu melaksanakan puasa sunnah? Kira-kira ada berapa macam puasa sunnah yang kamu ketahui? Ada 5.
Kelompok ini ada berapa? 5. Kelompok ini ada berapa? 5. Oke. Kita simak video berikut ini. Tahukah kalau puasa itu ada 2 jenis, yaitu puasa yang hukumnya wajib dan puasa yang hukumnya sunnah. Berikut macam-macam puasa sesuai dengan hukumnya. Pertama, golongan puasa wajib, yaitu puasa yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Di antaranya, puasa di bulan Ramadan. Perintah puasa di bulan Ramadan diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perintah puasa Ramadan dan golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Dan yang selanjutnya, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan Qamariyah. Biasanya dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15. Gimana? Sekarang sobatmu sudah tahu kan macam-macam puasa yang disyariatkan oleh agama dan hukumnya? Yang akan kita bahas cukup 5 saja. Ayo dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Macam yang akan kita bahas hanya 5. Masuk ke pembahasan macam-macam puasa sunnah secara berkelompok, ya, berdiskusi, membuat peta konsep. Kelompoknya sudah ada 5 kan? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 Senin Kamis membahas tentang puasa sunnah Senin. Kelompok 2 puasa Syawal. Kelompok 3 puasa Arafah. Kelompok 4 Ayyamul Bid, dan kelompok 5 puasa. Nah, apa yang kita cari? Apa yang kalian akan temukan di peta konsep nanti? Yang pertama harus ditemukan pengertian. Apa itu puasa Senin Kamis? Pengertiannya apa? Yang kedua, dalil hadis. Mana buktinya Rasulullah pernah melaksanakan puasa Senin Kamis? Mana buktinya Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berpuasa sunnah di hari Ayyamul Bid? Dalilnya, kamu analisis. Oke. Yang ketiga, lafaz niatnya. Lafaz niatnya. Yang keempat, keutamaan, manfaat atau hikmahnya. Kira-kira kalau kita puasa Senin Kamis, apa yang kita dapat? Kalau kita melaksanakan puasa Syawal, apa yang kita dapat keutamaannya? Gambarannya, dan ini sunnah puasa sunnah Senin Kamis. Kelompok 1 mana? Puasa sunnah Syawal. Kelompok 2 puasa sunnah Ayyamul Bid. Kelompok 3 mana? Oh, Arafah. Ayyamul Bid. Kelompok 4 Arafah dan puasa sunnah Abi Daud. Baik anak-anak semua, caranya adalah kamu bisa cari itu di buku. Caranya nanti ini ada potongan-potongan kertas yang merupakan isian dari misalnya pengertian puasa Senin Kamis. Kamu tinggal tempel, tapi kamu teliti dulu, jangan sampai tertukar antara puasa sunnah Ayyamul Bid dengan puasa sunnah Syawal misalnya. Baik, sekarang didiskusikan dulu, dilihat buku paketnya, pengertiannya, dalilnya, lafaznya dan keutamaannya. Aku mau baca.
hadis, ingat kalau hadis itu awalnya ada kata-kata apa? Rasulullah bersabda. Oke, kita bisa mulai. Yang pertama kali akan mencari di depan sini yang ditugasi bagian pengertian. Silakan yang ditugasi bagian pengertian maju ke depan. Ini untuk mencari tentang pengertian kelompoknya masing-masing. Selanjutnya bagian dalil hadis. Ayo, yang ditugasi bagian dalil hadis. Kalau sudah yakin langsung ditempel. Selanjutnya, lafaz niat. Dan terakhir keutamaan, silakan. Keutamaan. Kalian sudah siapkan untuk presentasi nanti berkelompok. Oke, semua duduk siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita nanti presentasi, kita perencanaan terlebih dahulu supaya lebih ilmiah. Oke, semuanya لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن
عليك مظاهر لا نحتاج مثالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب جعلنا نرضي الناس بمالا نرضاك لا حالنا ذاك جمالنا يسمو يجعلنا Kita akan presentasi hasil diskusi ya. Semua anggotanya diharapkan maju. Nanti tadi kan ada bagian-bagiannya tuh, yang baca niat siapa, yang baca hati siapa ya. Oke, kita lihat siapa duluan yang maju. Silakan kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Pada konsepnya di bawah. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok ini terdiri dari Adin, Ahmad, Naila, Ya. yang sangat diperhatikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya. Kelompok dua, maju. Ini yang keras ya. Pertama terjemahan. Kenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang puasa yaitu puasa Syawal. Dari puasa sebenarnya, puasa yang dilaksanakan pada bulan Syawal dimulai pada presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan kelompok tiga. Nah, yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan macam-macam puasa sunnah. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lihat, kita kira lihat jawabannya sudah sesuai dan benar semua atau tidak. Perhatikan lagi tiap kelompoknya. Oke, yang pertama puasa sunnah Senin Kamis. Baca sama-sama 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sauma yaumil isnaini Lillahi ta'ala. Aku niat puasa Sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala. Nawaitu Sauma yaumil khamisi Lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga puasa Arafah. Mana? Lambang 3. Lambang 3. Baca. Keras. 1, 2, 3. Puasa Puasa Nabi Daud, sama-sama baca. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud secara berselang sehari, puasa sehari niatnya sama-sama. Nawaitu Sauma Dauda Sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunnah Daud karena Allah Ta'ala. Puasa sunnah Daud. Saya akan membagikan evaluasi, ya. Evaluasi, kita mengerjakan beberapa soal, semuanya aktif, ya, untuk menjawab. Oke, macam-macam puasa sunnah. Oke, kelompok 1, siapa yang mau? Abim, ayo Abim. Dir, jalannya di sini, Dir. Pertanyaannya. Bukan. Oke, betul. Salah atau benar? Ayo lambang ke 5, ke 4. Benar atau salah? Lambang 5. Jawabannya. Pak, cepat ayo. Refleksi kesimpulan. Ayo. Saya minta dari kelompok 1 Abim. Ayo. Apa saja pembelajaran yang kamu lakukan hari ini? Kita belajar tentang apa? Puasa sunnah. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran? Apa yang kamu rasakan? Hah? Nah? Seru? Seru. Hal apa saja yang kamu bisa ceritakan dari pembelajaran hari ini? Kamu ngapain aja? Main apa aja? Atau apa? Bisa tentang apa? Senang gak main gamesnya? Mudah gak main gamesnya? Kesimpulannya, yang pertama pembelajaran kita macam-macam puasa sunnah. Yang macam-macam puasa sunnah itu ada dalilnya, ada hadisnya,
kemudian ada lafaz niatnya, dan ada manfaat atau keutamaannya. Coba Bapak mau tanya, masih ingat gak nih? Yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, manfaatnya apa, keutamaannya? Apa? Bagus Aisyah, seolah-olah berpuasa selama 1 yang manfaatnya diampuni dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang. Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita bisa tahu, bukan hanya sekedar tahu ya, tapi bisa mengamalkan. Ya, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, terakhir. Puasa sunnah adalah amalan ringan namun penuh keberkahan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah pahala. Ya, itulah manfaat dari puasa sunnah. Ada pertanyaan? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2, 3, 4? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya, doa kafaratul majlis dan diakhiri dengan pembacaan Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Dan kita baca doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.